Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tertarik untuk berbicara mengenai kasus Joseph Paul Chang yang berani mengaku Nabi ke-26. Luar biasa, menjadi viral di YouTube. Dia seorang penista agama. Saya yakin ini duitnya sudah banyak ini dari YouTube ini. Joseph Paul Chang berani mengaku sebagai Nabi ke-26, ya. Dan anehnya dia mengaku sebagai seorang pendeta dengan pongah menyatakan, saya ini mengkritisi dan menganggap diri saya sebagai seorang nabi. Salahkah saya? Saya mau meluruskan ajaran agama nabi sebelumnya. Nggak salah dong. Pernyataan provokatif ini berbahaya di negara Pancasila kita ini, karena kita dapat terlibat dalam gulungan bola salju raksasa dengan efek domino yang besar. Kita terkenal dengan masyarakat religius. Perkembangan teknologi informasi membuat isu ini demikian cepat liar berkembang. Saya apresiasi Bapak Menteri Agama Gus Yakut meminta masyarakat untuk tetap tenang menghadapi dugaan kasus penghinaan agama. Kita mengedepankan kebersamaan dan toleransi di tengah upaya berbagai pihak yang mengadu dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan Joseph Paul Chang dengan mengaku Nabi ke-26 mau mengkritisi dan meluruskan ajaran Nabi sebelumnya, ini sangat luar biasa. Kemudian Joseph Paul Chang juga menyatakan, mengomentari pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gomar Gultom, yang menyatakan dia ragu gelar kependetaan ini. Paul menegaskan dirinya memiliki sertifikat sebagai pastor. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Bapak Gomar Gultom, meragukan identitas Joseph Paul Chang ini sebagai pastor atau pendeta agama Kristen. Gomar menyebut jabatan pendeta itu melekat pada jabatan gerejani dan tentu terhubung dengan gereja tertentu. Sementara beliau ini tidak tahu kita di gereja mana. Jadi Pak Gomar meragukan kependetaannya. Saya sebagai orang Kristen juga meragukan kependetaannya. Perlu diketahui, ini perlu diketahui, seorang pendeta tepatnya itu pemberita Injil. Pemberita Injil mencakup luasnya tugas pemuritan kekristenan yang mencirikan damai sejahtera, bukan keributan. Artinya, pendeta itu bukan provokator. Atas aksi ini, sosok Joseph Paul Chang menjadi perhatian masyarakat setelah viral tentang warga dan bahkan menantang warga negara supaya melaporkan dia ke polisi, ya. Dan bahkan dia malah mau membayar orang. Saya setuju dengan pernyataan Ketua PGI yang beginian ini tidak usah diberi perhatian. Semakin ditanggapi, semakin viral dan mendapat jadi tenar di medsos. Saran saya, segera tangkap penista agama di Republik ini, karena sangat berbahaya. Bisa jadi pesan provokatif ini dapat terlihat menjadi gulungan bola salju raksasa. Saya ulangi, dengan efek domino yang besar, masyarakat kita masyarakat religius. Perkembangan teknologi membuat isu demikian cepat liar berkembang. Jika tidak segera ditangkap, bisa negara kita pontang-panting menjaga stabilitas, karena isu agama sangat-sangat berbahaya. Himbauan saya, jika ada orang-orang penista agama, segera polisi bertindak, tangkap saja. Kita harus kembali kepada Undang-Undang Pancasila. Sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Apa iya dia katakan dia orang Pancasila? Tidak. Pancasila pelaksanaannya dan pengamalannya meliputi percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saling hormat,
toleransi terhadap pemeluk agama lain dan penganut kepercayaan yang lain. Sila kedua berkaitan dengan menghormati antar sesama manusia, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda keyakinan, kita harus wujudkan sikap kita, sikap kemanusiaan. Mengamalkan sila kedua berarti berperilaku adil terhadap semua, yang juga merupakan pengamalan sila kelima. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya minta kepada aparat kepolisian, jaga negara kita, penista agama segera ditangkap. Sekian dan terima kasih. Merdeka. Salam.